Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Idus Nerawat Anak Parit? Kali ini pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan Sekolah, pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang sejarah perpustakaan ya. Nah, sahabat-sahabat Idus Nerawat Anak Parit, perpustakaan itu sendiri juga tentu tidak timbul begitu saja ya, otomatis ada sejarahnya begitu. Nah, perkembangan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia, karena perpustakaan merupakan produk manusia. Dalam sejarahnya, manusia mula-mula tidak menetap tetapi mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Kehidupan seperti sering disebut kehidupan modern ya. Kalau modern kan menetap. Nah, sejarah perkembangan perpustakaan telah dimulai jauh sebelum Masehi. Nah, perkembangan perpustakaan diwarnai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia itu sendiri. Kita akan coba melihat sejarah perpustakaan di Mesopotamia. Nah, terdapat banyak pendapat dari para ahli yang menyatakan bahwa orang-orang Sumeria sebagai awal pencetus berdirinya kata-kata hikmah. Oleh karena itu, muncullah perpustakaan pada masa itu yang ditunjukkan dengan karya-karya berupa kata bijak orang-orang terdahulu yang diwariskan ke generasi berikutnya. Di sana muncul berbagai perpustakaan. Nah, salah satunya perpustakaan Telloh ya, yang di dalamnya terdapat 30.000 pelepah atau media tulisannya. Jadi tulisan ditulis di dalam pelepah-pelepah ya. Nah, di tempat itu juga ditemukan beberapa tempat yang digunakan sebagai tempat menghafal, dan terdapat buku-buku tentang keagamaan, sihir, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Penggalian bekas kerajaan di Sumeria menunjukkan bahwa bangsa Sumeria sekitar 3000 sebelum Masehi telah menyalin rekening, jadwal kegiatan, dan pengetahuan yang mereka peroleh dalam bentuk lempengan tanah liat atau clay tablet ya, clay tablet. Tulisan yang digunakan masih berupa gambar atau piktograf. Nah, kemudian ke aksara Sumeria. Nah, kebudayaan Sumeria termasuk kepercayaan, praktek keagamaan, dan tulisan-tulisan Sumeria. Tulisan Sumeria tersebut kemudian diserap oleh Babilonia yang menaklukkan Sumeria. Nah, tulisan Sumeria kemudian diubah menjadi tulisan paku atau cuneiform. Karena tulisan tersebut mirip dengan paku ya. Nah, semasa pemerintahan Raja Ashurbanipal dari Assyria sekitar tahun 688 sampai 626 sebelum Masehi, didirikanlah perpustakaan kerajaan di ibu kota Nineveh, berisi puluhan ribu pelempengan tanah liat yang dikumpul dari segala penjuru kerajaan. Nah, untuk mencatat koleksi digunakan sistem subjek serta tanda pengenal pada tempat penyimpanan. Banyak dugaan bahwa perpustakaan ini terbuka bagi kaula kerajaan. Nah, peradaban perpustakaan di Babilonia dan Syria yang tidak berbeda bentuknya dengan Darul Mahfuzat atau tempat kata-kata hikmah dan surat-surat resmi, di mana mahfuzat dan sajalah tertata rapi sesuai dengan judulnya. Jadi buku itu disusun secara sesuai dengan judul-judul buku.
Diketahui pada masa itu banyak jenis perpustakaan ya. Di antaranya itu perpustakaan yang menyimpan buku-buku tentang mantra-mantra, sejarah keagamaan, peraturan suci, dan tata cara ritual keagamaan dan sejarah perjalanan ketuhanan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perpustakaan yang berisi tentang kata-kata hikmah dan surat-surat resmi, dan ini menjadi salah satu terpenting dari kumpulan buku tentang peribadatan. Dan di mana di dalam perpustakaan ini terdapat peraturan dan perundang-undangan kerajaan dan para hakim yang menjadi pedoman bagi masyarakat pada masa itu. Nah, perpustakaan yang dijadikan kumpulan surat-surat menyurat yang menjadi pedoman dalam hubungan masyarakat seperti hak kepemilikan, dan ini pun didasari dari perpustakaan kerajaan dan peradilan. Kemudian yang keempat, perpustakaan yang di dalamnya terdapat surat menyurat yang berkaitan dengan muamalah atau jual beli ya, dan akad yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan kedua belah pihak yang dijadikan sebagai arsip. Nah, yang kelima, perpustakaan sekolah yang di dalamnya terdapat buku-buku ajar yang menjadi rujukan ilmu dan pengetahuan. Nah, begitu ya. Nah, itu yang di Mesopotamia. Nah, kemudian kita lihat perpustakaan Mesir kuno ya. Nah, pada tahun 4000 sebelum Masehi, orang Mesir menggunakan tulisan yang disebut dengan hieroglif. Nah, tujuannya untuk memahat pesan terakhir di monumen, untuk mengungkapkan raja, dan tulisan di monumen dan tembok untuk memberikan kesan kepada dunia. Pengembangan perpustakaan di Mesir terjadi pada masa Raja Khufu, Khafre, dan Ramses II ya, pada tahun 1250 sebelum Masehi. Nah, perpustakaan ini memiliki sekitar 20.000 koleksi buku. Nah, perpustakaan Mesir mengalami kemajuan yang pesat berkat penemuan penggunaan rumput papirus ya. Nah, rumput papirus sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Untuk membuat lembar papirus, maka isi batang papirus dipotong menjadi lembaran tipis, kemudian dibentangkan satu demi satu dan ditumpuk-tumpuk begitu ya, ditumpuk. Nah, kedua lapisan kemudian diikat dengan lem, kemudian ditekan, diratakan, dan dipukul-pukul begitu ya, sehingga permukaannya rata. Nah, perpustakaan ini memiliki sekitar 20.000 koleksi buku. Jadi sangat banyak sekali. Nah, pada masa itu telah menunjukkan adanya perpustakaan di daerah pinggiran Sungai Nil. Nah, itu di Mesir ya, sejak ribuan tahun. Nah, jadi sudah lama sekali. Nah, orang-orang Mesir kuno mengetahui tentang penulisan tersebut sejak 5000 sebelum Masehi, yang mana dapat dibuktikan dengan berbagai macam cara seperti ornamen, gambar pada sphinx, piramida, dan lain sebagainya. Semangat orang Mesir dapat dilihat dari tulisan menulis yang dilakukan berupa karya-karya sastra atau kesenian yang mereka tulis. Dan apabila dilihat dari sudut pandang ini, bahwa cara-cara penulisan tersebut sangat bermacam-macam. Nah, bagi orang Mesir kuno, sebelum adanya alat atau media penyalinan seperti modern sekarang ini. Perpustakaan di Mesir sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu, yang ditemukan karya-karya yang dijadikan sebagai pembelajaran. Perpustakaan pada masa ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, perpustakaan untuk kuil ya. Di dalamnya terdapat karya-karya. Nah, di dalamnya terdapat karya-karya yang berkaitan dengan urusan agama dan kejadian-kejadian sejarah yang dinisbatkan pada berita-berita ketuhanan. Yang kedua, perpustakaan pemerintah atau kerajaan yang terdiri dari surat menyurat raja dan hal-hal yang berkaitan
dengan aturan dan perundang-undangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan ataupun hukum. Yang ketiga, perpustakaan khusus bagi para ilmuwan ya, yang fokus terhadap disiplin ilmu. Kemudian di situ juga terdapat keilmuan atau lembaran penelitian seseorang dan cerita tentang perjalanan seseorang ataupun disebut dengan biografi. Nah, kemudian perpustakaan Yunani kuno. Sejarah perbukuan dan perpustakaan pada masa Yunani kuno masih belum jelas ya. Karena pada sebuah lembah hal ini menjadi faktor rusaknya dari bekas dari tinta pada buku-buku tersebut. Di wilayah tersebut dapat dipercaya sebagai permulaan munculnya tulisan pada masa pemerintahan Humirus. Nah, perpustakaan Yunani telah muncul pada abad ke-5 Masehi. Akan tetapi sebelumnya belum ada perpustakaan kecil pada masa Aristoteles dan Plato yang sekian lama semakin tergerus sehingga pada abad ke-5 adanya upaya penyelamatan karya-karya mereka di perpustakaan Iskandariah yang menjadi pusat pada masa itu. Nah, perpustakaan pada masa itu dibagi menjadi dua, yaitu perpustakaan besar, yaitu pada masa Ptolomeus pertama, dan perpustakaan kecil. Nah, peradaban Yunani mengenal tulisan Misena sekitar 1500 sebelum Masehi ya. Kemudian tulisan tersebut lenyap. Nah, sebagai penggantinya, orang Yunani menggunakan 22 aksara. Jadi 20 aksara ya. Temuan orang Ponesia. Nah, kemudian dikembangkan menjadi 26 aksara seperti yang kita kenal saat ini. Jadi aksara itu kan ada 26 aksara ya. Nah, perkembangan perpustakaan Yunani mencapai puncaknya pada masa abad Helenisme yang ditandai dengan penyebaran ajaran dan kebudayaan Yunani. Perpustakaan yang terkenal adalah perpustakaan Alexandria yang memiliki 700.000 gulungan koleksi pada abad pertama sebelum Masehi. Yang menjadi koleksinya adalah teks Yunani dan manuskrip segala bahasa dari semua penjuru dunia. Jadi sangat lengkap sekali di perpustakaan Alexandria tersebut. Nah, semua gulungan papirius ini disunting, kemudian disusun menurut bentuknya dan diberi catatan untuk disusun menjadi sebuah bibliografi sastra Yunani yang semuanya itu disusun oleh pustakawan perpustakaan Alexandria yang mereka adalah ilmuwan ulung yang ahli dalam bidangnya. Nah, sewaktu bangsa Arab menaklukkan Mesir pada tahun 640 sebelum Masehi, perpustakaan Alexandria kemungkinan sudah tidak ada ya. Nah, para cendekiawan masih berdebat tentang bagaimana dan kapan tepatnya perpustakaan itu lenyap. Nah, ada yang mengatakan bahwa banyak isinya mungkin hilang sewaktu Julius Kaisar membakar sebagian kota itu pada tahun 47 sebelum Masehi. Nah, apapun penyebabnya, lenyapnya perpustakaan itu menyebabkan hilangnya segudang pengetahuan, lenyap pula ratusan karya tulis drama Yunani serta catatan tentang 500 tahun pertama sejarah Yunani. Kecuali beberapa karya Herodotus ya. Kemudian Thucydidestan, Xenophon. Nah, jadi sangat banyak sayang sekali karya-karya mereka di Mesir kuno itu hilang ya. Kemudian kita lihat juga di perpustakaan Romawi ya. Perkembangan perpustakaan di Romawi kuno berasal dari sistem pendidikan di Roma. Sehingga dari pendidikan itu muncullah perpustakaan seperti perpustakaan rumahan atau perpustakaan pribadi. Dan ini yang menghiasi peradaban-peradaban di Roma pada masa itu. Nah, kemudian dari perpustakaan kecil atau perpustakaan pribadi tersebut muncullah para ilmuwan dan para peneliti.
Sedangkan perpustakaan umum dan perpustakaan kerajaan muncul pada fase akhir sampai abad kedua. Sudah terdapat 26 perpustakaan dalam setahun tersebut. Hal ini sampai para pendeta pada masa itu memfasilitasi tempat ibadah dengan perpustakaan. Nah, perpustakaan pada peradaban Romawi memiliki peranan penting dalam menjaga buku-buku kuno. Akan tetapi, perpustakaan pada masa ini belum bisa menyamai dengan perpustakaan yang ada pada masa Yunani, yang dapat mencetak para ahli ilmu seperti Aristoteles dan Plato. Nah, sehingga pada masa Raja Ambritur mulai muncul peradaban-peradaban keilmuan Roma yang memberikan pengaruh terhadap peradaban selanjutnya. Nah, perpustakaan-perpustakaan di Roma ini mulai mengalami kemunduran seiring dengan kemunduran kerajaan Roma, sehingga yang tersisa adalah perpustakaan biara. Antara abad ketiga dan abad ke-6 Masehi ya, kota Alexandria sering mengalami kerusuhan, pertikaian, dan peperangan antara orang Yahudi, orang Kristen, dan agama lain. Sehingga tidak terhitung banyaknya naskah kuno yang musnah. Hal ini serupa dengan kejadian pada perpustakaan di Baghdad ketika penyerbuan Genghis Khan dari bangsa Mongol ke Timur Tengah. Bahkan sama ketika perpustakaan Baghdad mengalami penjarahan kembali ketika penyerbuan Amerika Serikat pada tahun 2003 lalu. Nah, perpustakaan, kita lanjut kepada perpustakaan pada masa pertengahan ya di Eropa. Kita akan melihat bagaimana sejarah perkembangan perpustakaan di Eropa. Setelah kedatangan Charlemagne pada tahun 768 sampai 814 Masehi, mulai dihargai keberadaan perpustakaan sebagai suatu peradaban yang mempengaruhi pusat-pusat pendidikan pada masa itu. Peningkatan peradaban pada masa itu ditandai dengan adanya teknologi atau penggunaan alat-alat tulis seperti kertas kering dan pulpen dari bulu burung dengan menggunakan tinta yang berwarna. Kemudian pada masa itu juga sudah dilakukan pembuatan lemari yang digunakan untuk menjadi pembatas karya-karya yang tersimpan sesuai dengan klasifikasinya, misalnya sesuai dengan sejarahnya. Nah, selanjutnya pada masa ini berkaitan dengan penyampaian proses pendidikan, di mana pada masa ini terdapat sebuah balai pendidikan yang difasilitasi oleh gereja, yang disampaikan oleh orang-orang gereja, dan tempat ini kebanyakan berasal dari putra-putra raja dan orang-orang kaya. Dari awal pendidikan gereja inilah kemudian muncul pada abad pertengahan ini sebuah universitas seperti di Cambridge University, Oxford University, dan Universitas Paris. Nah, perpustakaan-perpustakaan tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kepustakaan pada abad ini. Nah, kontribusi tersebut tidak hanya pada aspek pendidikan, tetapi seperti menghafal dan menulis, akan tetapi memberikan sebuah motivasi untuk melakukan sebuah review ulang. Ya, review ulang terhadap naskah-naskah kuno yang dihasilkan oleh para ilmuwan sebelumnya. Atau nah, oleh karena itu, dan berdasarkan dari review ulang tadi, sehingga dari kegiatan ini akan muncul penulis atau pengarang selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa dengan mengulas ulang terhadap naskah-naskah kuno yang dihasilkan para ilmuwan terdahulu ya. Maka menuntut perpustakaan untuk melakukan sebuah penerbitan yang semakin kompleks, dengan sistem mengklasifikasikan karya-karya tersebut berdasarkan judulnya, begitu. Nah, oke, kita akan lanjut perpustakaan yang ada di Indonesia ya. Nah, perpustakaan merupakan perantara masyarakat. Oleh karena itu,
Perkembangan perpustakaan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat tercermin dalam sejarah masyarakat, kadang-kadang dalam sejarah negara juga. Nah, dengan demikian, sejarah perpustakaan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Indonesia itu sendiri. Sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu zaman kerajaan lokal, zaman kerajaan Islam, zaman Hindia Belanda, kemudian zaman Jepang, kemudian periode pasca 1945, acap kali dibagi lagi menjadi periode 1945 sampai 1959, kemudian periode 1959 sampai 1965, kemudian periode 1965 sampai sekarang. Nah, pada pembagian tersebut, pada tahun 1950 merupakan awal ancangan, karena pada waktu itu pemerintahan Republik Indonesia mulai menyebarkan perpustakaan, khususnya perpustakaan umum dengan nama Taman Perpustakaan Rakyat ke seluruh Indonesia. Gitu ya. Nah, perkembangan perpustakaan umum yang mula-mula menggembirakan itu akhirnya berakhir tragis dengan runtuhnya berbagai taman pustaka rakyat yang didirikan pada tahun 1950-an. Nah, tonggak kebangkitannya dimulai lagi pada tahun 1969 dengan pembangunan 5 tahun, atau yang sering terdengar itulah pelita ya, pembangunan 5 tahun pertama. Nah, saat itu kegiatan perpustakaan tercakup di dalam rencana pembangunan hingga sekarang. Nah, jadi perpustakaan yang ada di Indonesia itu terus berkembang sampai sekarang, sehingga adalah namanya, nanti kita lihat ada terbagi beberapa bentuk perpustakaan ya. Nah, jenis-jenis perpustakaan nanti akan kita bagi dalam sesi selanjutnya. Oke, begitu ya. Jadi sahabat-sahabat Anak Paret, saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada sejarah perpustakaan. Nanti kita akan ketemu pada sesi selanjutnya. Semoga konten ini tentang sejarah perpustakaan bisa memberikan informasi, memberikan pemahaman, dan memberikan ilmu terbaru untuk kita bersama. Saya Idris Indrawan Anak Paret undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.